Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat semuanya. Tidak terasa pada pagi ini kita sudah memasuki pekan ke-7 untuk pelajaran matematika. Sebelum kita mulai pelajaran ini, jangan lupa disiapkan dulu buku dan catatan. Apabila nanti ada materi yang sulit, kalian bisa membukanya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan mudah kalian pahami. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil bi rahmatika ya alim ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan cara pemfaktoran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari konsep dan unsur-unsur persamaan kuadrat, tapi sepertinya masih ada yang belum jelas, jadi saya ulangi lagi untuk materi yang sebelumnya. Kita ingat lagi ya, apa itu definisi persamaan kuadrat yuk? Ya, dinamakan persamaan kuadrat apabila persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Kalau misalkan pangkat variabelnya 1 dinamakan persamaan linier, sedangkan jika pangkat variabelnya itu tertinggi 3 dinamakan dengan polinom. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran. Karena pada pertemuan sebelumnya hanya dibahas sedikit dan banyak peserta didik yang masih belum paham. Oke, sebelum kita menentukan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, kita ingat lagi apa itu definisi faktor atau yang dimaksud dengan faktor. Yang dahulu sudah pernah kita pelajari di SD. Misalkan ada bilangan 6. Berapakah faktor dari 6? Nah, kita ingat lagi, 6 itu diperoleh dari perkalian berapa saja. Misalkan 1 dikali 6, 2 dikali 3, negatif 1 dikali negatif 6, negatif 2 dikali dengan negatif 3. Jadi faktor dari 6 adalah negatif 6, negatif 3, negatif 1, negatif 2, 1, 2, 3, dan 6 itu sendiri. Contoh yang kedua, berapakah faktor dari 12? Kita cari lagi angka berapa saja yang jika dikalikan hasilnya 12. Misalnya 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4, negatif 1 kali negatif 12, negatif 2 kali negatif 6, negatif 3 kali negatif 6, dan lainnya. Maka faktor dari 12 yaitu kalau diambil dari bilangan bulat semuanya, negatif 12, negatif 6, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1,
1, 2, 3, 4, dan 6, 12 itu sendiri. Sudah paham kan apa itu yang dimaksud dengan faktor? Nah, misalkan ada pernyataan seperti ini. Berapakah nilai A dan B dengan pernyataan A dikali B sama dengan 0? Coba sekarang kita cari angka jika kita masukkan di dalam pernyataan di atas hasilnya memenuhi. Misalkan kita ambil A-nya 0 atau B-nya yang 0. Nah, kalau A-nya kita ganti 3, B-nya yang 0, berarti 3 dikali 0, 0, benar. 0 dikali 2, 0, benar. Berapakah nilai X dengan X min 1 dikali dengan X min 2 sama dengan 0? Nah, sekarang coba kalian ganti nilai X-nya itu sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 2. Kita substitusikan atau digantikan ke pertanyaan di atas, apakah memenuhi? Jika memenuhi, maka nilai X tersebut merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari pernyataan di atas tersebut. Misalkan 1 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka 0 dikali 0 sama dengan 0. Jadi akar-akar persamaan X min 1 dikali dengan X min 2 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat X kuadrat plus BX plus C menjadi X plus P dikali dengan X plus Q, atau bisa dituliskan dengan X kuadrat plus BX plus C sama dengan X plus P dikali X plus Q, di mana P dan Q-nya itu merupakan faktor dari C atau konstanta. Intinya begini, kalau kita mau memfaktorkan, kita lihat dulu C-nya. Berapa, kita cari faktornya. Dari faktor-faktor itu, kita cari yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan C, dan kalau ditambahkan hasilnya sama dengan B. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Langkah yang pertama, tentukan koefisien dari persamaan kuadrat di atas. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A merupakan koefisien X kuadrat, B merupakan koefisien X, dan C merupakan konstanta. Di situ karena di depan angka X kuadratnya itu tidak ada angkanya, maka koefisiennya 1. A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Langkah yang kedua, carilah faktor dari konstanta atau C. Karena C sama dengan 6, maka ditentukan faktor dari 6, yaitu negatif 6, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3, dan 6. Dari faktor-faktor dari 6 tersebut, kita cari yang sesuai dengan rumus pada slide sebelumnya, yaitu jika dikalikan sama dengan C dan jika ditambahkan sama dengan B. Misal, P-nya 2 dan Q-nya 3. Boleh dibolak-balik atau P-nya 3 dan Q-nya 2. Maka P dikali Q sama dengan 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Atau P tambah Q-nya sama dengan 5. Sehingga didapat pemfaktorannya X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan X plus 2 dikali X plus 3. Dengan demikian akar-akarnya, kita cari akar-akarnya. Faktor yang pertama yaitu X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan 0 dikurangi 2, dan X sama dengan negatif 2.
Atau X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan 0 dikurangi 3, X sama dengan negatif 3. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat di atas yaitu X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3. Contoh yang kedua, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Kita tentukan dulu A sama dengan 1, B sama dengan negatif 1, dan C sama dengan 6. Cari faktor dari negatif 6, titik-titik dikali titik-titik sama dengan negatif 6, dan titik-titik ditambah titik-titik sama dengan negatif 1. Misalkan titik-titiknya kita isi dengan negatif 3 dikali 2. Dan negatif 3 tambah 2. Maka faktornya X min 3 dan kali X plus 2. Dari faktor-faktornya itu kita dapat X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 0 ditambah 3, X sama dengan 3, atau X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan 0 min 2, dan X sama dengan negatif 2. Dengan demikian, akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 3. Contoh 3, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 9X plus 14 sama dengan 0. Langkah yang pertama sama, kita tentukan nilai A, B, dan C-nya dulu. A-nya 1, B-nya 9, C-nya 14. Langkah yang kedua yaitu tentukan faktor dari 14. Jika dikalikan dia hasilnya 14 dan jika dijumlahkan hasilnya 9. Kira-kira berapa ya? Kita isikan dengan 7 kali 2 sama dengan 14, 7 tambah 2 sama dengan 9. Maka diperoleh faktor X plus 7 dikali X plus 2 sama dengan 0. Dari X plus 7 diperoleh X-nya sama dengan negatif 7, sedangkan dari X plus 2 ditemukan X sama dengan negatif 2. Maka akar-akar persamaan kuadrat di atas yaitu X sama dengan negatif 7 dan X sama dengan negatif 2. Untuk memahami materi yang sudah kita pelajari tadi, ini adalah latihan soal, coba kalian kerjakan dan nanti hasilnya dikirim di Google Form yang sudah ada alamatnya di bawah. Ya, kita akhiri pelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah kalian tonton di video ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma ya wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin.